Sayang, aku udah ngasih minum Dokter Sun. Pergi. Dokter Sun lagi ngobatin aku, jangan ganggu kita. Sayang, kamu kenapa? Aku suruh kamu pergi. Sayang, buka pintunya cepat. Kenapa? Kenapa apanya? Kamu masuk seenaknya mau apa? Nikah 3 tahun, aku kerja kayak kuda. Kamu bilang gak suka, aku 3 tahun gak sentuh kamu. Tapi kamu diam-diam di belakangku. Karena kamu nggak becus. Jiancheng itu anak konglomerat obat-obatan. Wakil Presiden Tiancheng Medica. Kamu mana ada yang bisa nandingin dia? Aku suamimu. Kalau bukan karena wasiat kakek, kamu pikir aku mau nikah sama orang gak berguna kayak kamu? Kalau diri sendiri gak becus, jangan ngeluh. Aku bunuh kamu. Dengan badan kayak ayam kerdil, kayak kamu. Chen Fan, kamu keluar sini. Ma, itu Qing Lan. Pergi, pergi, pergi. Dokter Sun ngobatin anak perempuanku gratis, kamu masih curiga? Tai. Aku pergi. Suatu hari nanti, aku bakal bikin kalian nyesel. Kalau mau pergi, cepetan. Ayah bilang, aku ditakdirkan jadi luar biasa. Tapi kenapa hidupku kayak anjing? Aku nggak rela. Nong, hati-hati. Kamu bertahan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Nong, kamu nggak apa-apa. Kamu buta ya? Nggak bisa lihat siapa yang kenapa? Cepetan bawa mobil. Oke. Badanmu kok panas banget? Kalian keluar dulu, nggak boleh masuk tanpa perintahku. Siap. Kakek bilang, orang yang latihan bela diri, saat darahnya naik, perlu dipijat buat melancarkan. Tunggu! Warisan Kaisar Dewa Jiuyu. Kalau aku bisa jadi dewa, masih perlu lihat muka keluarga Qin Lan. Kamu ngomong sendiri apa sih? Kamu itu, Beneran, laki-laki emang nggak ada yang baik. Kamu ngapain? maaf, aku udah ingat semuanya. Nggak usah dijelasin, kamu udah nyelamatin hidup aku. Masalah tadi malam, kita anggap beres. Tanda tangan ini, abis keluar pintu ini. Soal tadi malam, anggap aja nggak pernah terjadi. Tuh, Xingye. Cantik banget namanya. Cepet tanda tangan. Maksud kamu apa sih? Masalah ini nggak bisa dianggap beres. Gimana? Aku yang ambil keperawanan kamu. Aku harus tanggung jawab sama kamu. Aku nggak butuh tanggung jawab kamu. Kak, ini darurat banget. Perusahaan baru bikin, obat pelangsinya bermasalah. Di jalur produksi nggak bisa jadi obat, jalur produksinya error. Udah diperiksa 3 kali, nggak ada masalah. Bahan bakunya juga nggak ada masalah. Kalau nggak bisa kirim barang lagi, kasih resepnya ke aku. Udah diuji coba berkali-kali, kok bisa nggak jadi obat? Daun teratai kering dan yincen, urutan masuknya ke bak. Ini hasil penelitian pakar top loh, kamu nggak ngerti. Jangan asal ngatur. Yincen kalau dipanasin, bakal nahan khasiat daun teratai kering. Dikit nggak apa-apa, tapi dosis produksi besar. Khasiatnya saling bertentangan. Ya wajar nggak jadi obat. Kamu suka banget cari perhatian ya? Sekretaris Wang, kita pergi. Semua cara udah dicoba. Nggak mempan? Urutan masuk daun teratai kering sama Yincen, ditukar dulu. Coba sekali lagi. Kayak gini cuma buang-buang waktu. Lakuin aja yang aku bilang. Hei. Kak, kamu beneran percaya sama omongan orang itu? Aku udah selidiki dia. Dia cuma suami tinggal di rumah mertua keluarga Chin. Orang nggak berguna yang nggak punya harga diri. Dia udah nikah? Iya, tapi cuma status doang. 3 tahun nggak pernah sentuh. Jangan lihat orang dari luarnya aja. Udah. Mbak, urutannya udah diganti. Beneran jadi obat. Mbak, kamu hebat banget. Yang hebat bukan aku. Gimana? Jangan lihat orang dari luarnya kan? Aku bilang bener. Kan? Mbak, jangan-jangan kamu berani nebak-nebak aku? Orang kasa. Aku ogah banget sama dia. Mbak, kita mau kemana sekarang? Carrie Chen Fan. Kamu ingat balik juga ternyata, sapu kulit kuaci yang di lantai itu.
Chen Fan, kamu ngapain? Xinglan, kita cerai aja. Kamu bilang apa? Kalau keluar dari keluarga kami, kamu nggak ada apa-apanya, ngancem-ngancem pakai cerai? Aku udah mikir matang-matang. Kita ke kantor catatan sipil. Sekarang, Kamu berhenti di situ. Kamu punya hak apa ngomong cerai sama aku? Kamu bakal nyesel kalau cerai sama aku. mungkin yang nyesel itu kamu. Ayo, 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 ayo. Kalau nggak mampu bayar jangan di sini. Ganggu bisnis kami. Mbak Su, kok kamu datang? Di rumah kami, aku yang pegang uang. Suami kontrak cuma bawa duit 20 ribuan. Nggak wajar. Aku udah pesan tempat terbaik kalian. Mau kencan sama suamiku? Kamu malah mau usir dia. Maaf, aku salah lihat orang. Mohon maafkan. Lain kali sopan dikit. Kamu kan kerja di bidang jasa. Jangan sombong. Mbak Su, makasih udah belain aku. Aku cuma nggak suka lihat orang meremehkan yang lain. Terus, aku bilang kamu itu suamiku. Itu buat nolongin kamu. Jangan mikir macam-macam, ya? Aku paham. Aku tahu diri. Mbak Su, kok balik lagi cari aku? Masalah di lini produksi udah selesai, aku datang buat makasih. Itu cuma bantuan kecil. Soal semalam. Satu-satu aja, jangan sebut lagi soal semalam. Oke, Chen Fan. Kamu, ya? Berani macam-macam di belakangku, cari cewek lain. Siapa sih cewek murahan ini? Jangan sembarangan ngomong. Dia temanku. Kamu pelan-pelan aja. Lo udah berani selingkuh di belakang gue, masih takut diketawain orang. Lo sembunyi-sembunyi selingkuh boleh. Gue makan sama teman aja nggak boleh. Kamu punya muka nggak sih? Siapa yang selingkuh? Lo punya booking? Urusan lo sama Sun Jiancheng. Masih perlu bukti apa lagi? Gue nggak peduli. Dan lo juga cewek murahan. Siapa yang kasih lo nyali godain suami gue? Tamparan ini. Lo, nggak tahu aturan istri. Lo ini, tamparan ini buat lo. Nggak tahu sopan santun. Gue bikin lo habis. Chen Fan, lo lihat aja dia mukul gue. Cepet bantuin gue hajar dia. Lo pantas dapat. Kalian berdua pasangan selingkuh. Gue nggak bakal lepasin kalian. Chen Fan, lo tunggu aja. Maaf kamu dibuat kaget. Dia nggak setia sama kamu. Kamu mau diemin terus. Rencananya mau cerai. Dia nggak pantas buat kamu. Walaupun kamu juga bukan barang bagus. Gue sumpah, kejadian tadi malam itu nggak sengaja. Tanggung jawab. Modal duit lo cuma 20 ribuan. Tanggung jawab. Gue sekarang nggak punya apa-apa. Bukan berarti nanti juga gitu. Kamu tahu nggak gue siapa? Gue nggak tahu. Kamu bisa cari di HP. Putri sulung, keluarga Su. CEO Qingyan kecantikan. Yang kamu lihat cuma permukaan doang. Kamu masih ngerasa mampu. Tanggung jawab sama gue. Siapapun kamu, gue tetap bakal tanggung jawab sama kamu. Bingung bilang kamu pemberani atau goblok. Ini kunci rumah kosong gue yang satu. Kamu pakai dulu aja. Nona Su, ini Pertama, gue nggak mau ngutang budi. Kedua, kamu aja nggak punya tempat tinggal. Gimana caranya aku bertanggung jawab sama kamu? makasih ya. Aku pasti nggak bakal ngecewain kamu. Tunggu. Kalimat kedua dia, itu artinya, dia kasih aku kesempatan, kan? Ini baru namanya kekuatan nona besar keluarga Su. Ini cuma tempat tinggal yang nggak dipakai. Ci di bumi terlalu tipis. Harus cari cara lain. Ada perlu. Chen Fan, hari ini aku yang salah. Aku udah pesan ruang VIP di Hotel Longteng. Mau minta maaf langsung ke kamu. Kamu ada waktu sekarang. Oke. Aku ke sana. Sayang, udah aku bilang, si tolol ini pasti bakal kena tipu. Chen Fan, kamu beneran udah jagoan sekarang ya? Mau kakimu patah atau tanganmu? Pilih satu. Kalau kalian sekarang juga minta maaf sambil berlutut, masih sempat. Hahaha, apa kamu lupa sama aku? Pernah juara karate. Loh,
Gini aja, kamu merangkak di selangkangan aku. Tar, aku maafin. Merangkaklah. Serang dia, hajar sampai babak belur. Soal cerai, gimana pertimbanganmu? Aku. Sudahlah. Seminggu lagi, ke kantor catatan sipil urus cerai. Jangan main-main lagi. Amar aku, kalian gak bakal sanggup tanggung. Aku kaget banget, minta uang ganti rugi mental 500. Nggak, berlebihan, kan? Seribu. Kenapa mereka 500? Kamu biang keroknya, paling bikin aku kaget. Bersambung. Ada nggak yang bisa nolongin anak perempuanku? Tolong, aku mohon. Kak, aku bisa ilmu pengobatan. Biarkan aku lihat. Makasih ya, ambulans masih 10 menit lagi. Tolong selamatkan dia. Ya, Keracunan makanan. Ada yang bisa bantu beli jarum perak? Aku yang beli. Chen Fan, kamu ngapain di sini? Sampah? Mbak ini, kakak ini lagi nolongin anakku. Nolongin, dia menantuku. Menantu lelaki sampah, malas dan doyan makan doang. Mana bisa ngerti obat? Jangan kamu ketipu sama dia. Mas, kamu punya izin praktek dokter? Nggak punya, tapi aku jamin bisa selamatin anakmu. Tinggal 1 jarum lagi. Nggak punya izin, kamu berani ngobati sembarangan. Pergi loh, kalau anakku kenapa-napa, aku nggak bakal maafin kamu. Bikin malu. Tabib yang datang. Keracunan makanan parah. Udah diambang kematian, dewa juga susah nolongin. Kok bisa begini? Jangan-jangan gara-gara orang tadi ngaco, bikin sakitnya makin parah. Tadi ada yang ngobatin. Orang goblok sok jadi dokter tusuk-tusuk pakai. Ini, Cepat jemput dia balik. Dialah tabib yang sebenarnya. Apa kondisi anakmu? Cuma teknik sakti kayak gini yang bisa nolongin. Dasar bodoh, mau bunuh anakku, ya? Tabib, maaf, aku yang nggak lihat kenyataan. Kumohon selamatin anakku. Keke, gimana perasaanmu? Mama, aku udah baikan. Mas, tadi kamu pakai 9 jarum pembalik kehidupan. Tabib yang ternyata luas pengetahuannya, di depanmu. Aku nggak pantas disebut. Boleh minta kontak. Nanti aku mau belajar dari kamu. Mas, makasih ya. Nama aku Sujinyon, kamu selamatin anakku. Aku tepati janjiku. Permintaan apapun akan aku kabulkan. Itu cuma bantuan kecil. Bahkan kalau permintaannya keterlaluan sekalipun, kamu nggak usah khawatir. Aku nggak punya suami. Keke aku adopsi. Aku beneran nggak minta balasan. Aku punya pengaruh di Jiangchang. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku mau bawa Keke pulang. Kamu ikut? Nggak usah. 1. Kalau malam nggak bisa tidur, bisa juga telepon aku. Mama, biar kakak yang tadi itu, jadi ayahnya kakak, ya. Kamu suka dia? Baiklah. Nanti mama coba, lihat aja nanti bisa nggak bawa dia pulang. Energi spiritualnya terlalu tipis. Harus cari cara dapat duit buat beli ramuan spiritual. Ulta nenek seminggu lagi. Demi kita udah suami istri 3 tahun, kamu datang dulu, habis itu kita cerai. Aku mau lihat saja. Kamu mau bikin ulah apa lagi? Oke. Sayang, Chen Fan setuju datang ke ultah nenek. Kamu mau hadapin dia gimana? Kali ini aku mau bikin dia hancur reputasi. Dan duduk di kursi roda seumur hidup. Tapi dia tiba-tiba jadi jago berantem? Jurus pamer doang. Aku udah bayar mahal. Untuk undang kakak nomor 1 di Jiangcheng. Bagus. Orang yang lawan dia pasti mati atau cacat. Chen Fan pasti mati. Sayang, kenapa? Nggak lanjut? Badan ada luka. Enggak dulu deh. Chen Fan, Kali ini kalau nggak bikin kamu cacat,
Aku sumpah bukan manusia. Nggak nyangka, dia juga ngerti ilmu kedokteran. Bisa bikin tante berhutang budi. Masuk. Mbak. Pihak Kyoto. Udah nagih lagi. Bukannya udah aku bilang, aku di Jiangcheng juga bisa berkembang dengan baik. Kakek kamu yang ngomong, dalam 3 bulan, target nilai pasar perusahaan harus 100 miliar. Kalau enggak, biar ada yang bawa kamu. Paksa bawa kamu ke Kyoto. Apa? 3 bulan 100 miliar. Mbak, mau kemana? Lagi bad mood. Mau jalan-jalan tenangin pikiran. Mbak dulu, kan nggak suka dandan. So. Mbak Su. Kamu kok datang? Kamu ngapain aja? Beli sedikit jamu. Buat kuatkan badan. Gila! Kamu malam ini sibuk enggak? Nggak. Ayo temenin aku minum. Udah sampai. Iya, Mbak Su, kamu lagi ada masalah ya? Aku ajak kamu biar nanti kamu yang nyetir, yang nggak perlu ditanya, jangan ditanya. Coba cerita. Mungkin aku bisa bantu. Kamu bantu aku? Oke, dalam 3 bulan, bikin Qingyan Farmasi, nilai pasarnya 100 miliar. Kamu bisa. Kalau kita rilis obat yang fenomenal. Udah cukup kan? Mas, minta kertas dan pulpen. Pio Owen muda. Bisa perbaiki kulit. Tingkatkan penampilan. Jangan naif deh. Cantik, minum sendirian itu ngebosenin? Mending main sama aku. Tanya dulu pacar aku setuju nggak? Bro, kamu nggak sepadan sama dia. Kalau sadar diri, cepat pergi. Hah? Kalau kamu sadar diri, harusnya langsung pergi. Berani naik ring lawan. Tanding antar lelaki. Abaikan aja, kita pergi. Nggak apa-apa, kebetulan aku juga mau coba. Kemampuan aku sekarang. Kamu panggil ambulans buat diri sendiri dulu aja. Kamu terlalu banyak omong. Cuma gini. Aku terlalu tinggi nilai dia. Ayo kita pergi. Hujannya deras banget. Malam ini, kamu nginep dulu semalam di Villa Jinhu aja. Oke deh. Ban mobilnya bocor. Nggak jauh dari villa. Kita lari balik aja. Dat. Hujan ini. Bener-bener deras. Aku peringatin kamu, jangan macam-macam pikiran. Kamu tenang aja. Nggak bakal kejadian kayak kemarin lagi. Aku mau mandi. Sebelum aku turun, kamu nggak boleh naik ke atas. Ya, aku nyalain lampu dulu. Ganti baju. Ah. Mbak Su, kamu nggak apa-apa. Aku jatuh. Nggak bisa bangun. Aku masuk bantu kamu. Jangan masuk. Ambilin handuk mandi buat aku, lewat celah pintu lempar aja, jangan lihat. Handuknya udah aku ambil. Aku bukain pintu buat kamu. Udah, kamu masuk aja. Kamu nggak boleh lihat. Cepat tuntun aku keluar. Kamu berdarah. Kamu ngapain? Dia lagi kalap lagi.
Aku benar-benar masuk perangkap sendiri. Aku ambil obat. Cuma luka kecil. Aku sendiri aja. Diam. Udah, istirahat aja. Kalau ada apa-apa panggil aku. Ha! Sialan. Berani-beraninya kamu marah-marah sama aku? Tadi kenapa? Aku hampir aja nggak bisa nahan. Apa karena tubuh dia spesial? Dik, udah tidur? Kalau nggak bisa tidur, mending sini sama kakak aja. Kak, jangan bercanda. Kenapa? Apa kakak nggak cantik? Atau kamu udah punya orang yang disuka? Udah, nggak usah aku godain. Akhir pekan ini ada waktu nggak? Aku traktir. Akhir pekan nggak bisa. Aku ada urusan, ya udah, lain kali aja. Tapi kalau beneran nggak bisa tidur, kakak bisa kesana kapan aja, loh. Dasar perempuan jahat. Nona, keluarga Chin. Yang jadi tempat Chen Fan masuk sebagai menantu itu kan? Tolak aja. Bentar, Chen Fan bakal dateng nggak? Kayaknya mereka berdua udah sepakat. Mau cerai di pesta ulang tahun. Chin Lan itu pasti ada maksud jahat. Kabari keluarga Chin, aku akan datang. Siap. Oh iya, waktu nyari tahu tentang Chen Fan, nemu beberapa hal menarik. Ini, istri Chen Fan, Chin Lan. Laki-lakinya Sun Jiancheng dari Tianjeng Medica. Video-video ini semua direkam diam-diam sama Sun Jiancheng, terus diupload ke situs luar. Chin Lan sendiri nggak tahu. Jorok banget sih. Tunggu sebentar. Downloadin satu video yang tadi buat aku. Nona, jangan kamu. Jangan mikir aneh-aneh. Aku ada keperluan serius. Kamu ikutin resep ini. Bikin sampelnya dikit. Lihat efeknya. Siap. Nah, berita bagus banget. Mah, kok kaget-kaget gitu sih? Putri sulung keluarga Su, dia setuju datang ke pesta ulang tahun si nenek. Apa? Kok dia bisa datang? Oh, itu pastilah. Pasti karena lihat muka Jiancheng. Mungkin ya. Masa Su Qingyan suka sama aku, sengaja datang mau deketin aku. Sayang, kamu hebat banget. Chen Fan, Dia aja nggak pantas dibandingin sama aku. Tunggu aja, pasti bakal kubuat dia menyesal. Sayang, hari ini beneran bisa. Bikin Chen Fan hancur nama baiknya. Tenang aja, semuanya udah diatur. Kakak nomor 1, Jiang Chen sebentar lagi datang. Ngapain melongo? Sini, sapu lantainya sampai bersih. Nggak punya perasaan sama sekali. Aku bukan pembantu keluarga Chin. Hari ini aku datang. Buat cerai sama Chin Lan. kamu bilang apa? Aku mau cerai. Nenek, kamu harus belain aku, Nek. Chen Fan selingkuh di belakang aku. Nasib cucumu sengsara banget. Apa? Berani-beraninya dia, berani selingkuh di belakang Chin Lan, malah minta cerai. Orang, tangkap dia. Jelas kamu yang punya selingkuhan. Malah nuduh balik. Kamu selingkuh, malah suruh orang pukul aku. Terus kamu sama Sun Jiancheng? Jiancheng teman cowokku, kami berdua bersih, nggak ada apa-apa. Makan di keluarga Chin, mencemarkan nama baik keluarga. Pukul 100 kali dengan tongkat. Patahin kakinya biar kapok. Bagus, patahin kaki si bajingan ini. Keterlaluan. Kamu, Apa aku harus diam aja kalian bully? Dia cuma punya tenaga doang. Aku udah siapin semuanya dari jauh-jauh hari. Kakak Yun, bisa sini. Ternyata kakak nomor 1 Jiang Cheng. Gila, bisa undang dia juga. Kakak Qing Yun. Dia kakak. Nomor 1 Jiang Cheng. Kak Yun, ini dia orangnya.
Tolong suruh orang tangkap dia. Menarik. Nak, perempuan ini dia. Udah mah, tenang aja nonton drama. Udah ada kakak nomor 1 Jiang Cheng turun tangan. Chen Fan. Nama kakak nomor 1 Jiang Cheng udah dengarkan. Kalau mau selamat, sekarang sujud dan sungkem. Kak Yun, boleh mulai. Kamu dekat-dekat sini. Kak Yun, patahin kakinya dulu. Kamu pantas suruh dia sujud? Kak Yun, kita kan udah janjian? Chen Fan itu penyelamat anakku. Kamu suruh aku lawan dia. Apa? Tapi aku udah bayar, loh. Balikin uangnya. Siap, penyelamat hidup. Sampah, nggak guna. Kok beruntung banget sih? Adik kecil, kebetulan banget ya. Iya, kebetulan, banget. Dia istri kamu? Emang harus cerai? Dia nggak pantas buat kamu. Nanti bisa jadi ayahnya Keke. Jangan gitu dong. Iya, urusan penting yang utama. Kamu aja gebuk mereka. Kakak yang urusin. Chen Fan, mau ngapain kamu? Menurut kamu? Ah. Chen Fan, berhenti. Sayang banget sama selingkuhan kamu. Dia mitra bisnis keluarga Chin. Chen Fan, kalau kamu berani sentuh dia lagi, aku pasti nggak bakal maafin kamu. Hari ini aku mau gebuk dia. Kalian bisa apa? Nona besar keluarga Su datang. Nona besar keluarga Su datang karena Jian Cheng. Lo mati. Betul. Lu pukul aku. Sama aja tampar muka Nona Su. Cepat minta maaf. Kok, dia datang? Sundel, siapa yang suruh kamu ke keluarga Chin? Lo gila? Itu Nona besar keluarga Su. Dia. Qingyan. Bibi, kenapa di sini? Jiang Cheng nomor 1. Bibinya Nona besar keluarga Su. Nona Su, akhirnya datang. Kakak harus bela aku. Xingyan, kamu datang karena orang ini. Dia itu apa? Aku datang karena Chen Fan. Air sembong. Apa haknya? Dia cuma menantu lelaki nggak berguna. Apa haknya? Sayang, kenapa jadi begini? Kamu tanya aku tanya siapa? Maaf, aku tadi nggak berpikiran. Yang terakhir bilang pukul perempuan. Ya dia kan? Sekarang, kita cuma bisa ngejar-ngejar Chen Fan terus. Selingkuh di luar. Kamu nanti gini. Nek. Aku setia banget sama Chen Fan. Tapi dia milih Nona besar Su mau cerai sama aku. Nona besar Su ini entah pakai cara apa. Bikin dia mabuk kepayang. Aku nggak mau hidup lagi. Keterlaluan banget. Biarpun dia Nona besar Su, nggak boleh sembarangan rebut suami orang kan? Kalian ngomong apa sih? Nek, dia mau pakai kuasa buat nindes orang. Nona Su! Dunia ini harus ada keadilan. Kamu godain Chen Fan itu, salah? Kalian mau bikin semuanya habis-habisan. Maksudnya bikin parah apa? Jelas-jelas kamu yang salah sama aku. Kapan aku salah sama kamu? Kenapa kamu mau cerai sama aku? Terus kenapa Nona Su datang nemuin kamu? Urusan motor kamu, sama Sun Jiancheng. Sampai di depan mata aku. Nek, lihat. Pas ketahuan dia malah fitnah aku. Tadinya aku mau jagain perasaanmu. Tapi kamu cari mati sendiri. Jangan salahin aku yang tega.
Ini kalian yang cari sendiri. Semuanya, inilah alasan aku cerai sama Qinlan. Yang sebenarnya, siapa? Nek, bukan kayak yang kamu pikirin. Kamu pembawa sial. Pergi jauh-jauh dari aku. Sebenarnya siapa yang selingkuh di luar? Kalian lihat baik-baik. Kenapa kamu punya video ini? Kamu ngintip aku? Mau tahu? Tanya aja sama dia. San Jiancheng, kamu jelasin baik-baik. Aku nggak nyangka Sun Jiancheng ini, ternyata dia artis bokep luar negeri. Punya ratusan ribu pengikut. Kalian download aja VPN. Aku kasih tahu alamat websitenya. Isinya semua video dia sama Nona Chin. Video mesum. Dengerin baik-baik. Alamat websitenya. Ajarin aku cara pakai VPN. Sun Jiancheng, kamu bajingan. Nenek. Sekarang kamu harus tahu kenapa aku cerai. Bikin masalah sendiri, nggak bakal selamat. Sekarang, ke kantor catatan sipil. Semua gara-gara kamu. Kamu mau cerai? Gak usah mimpi, aku bakal nempel terus sama kamu seumur hidup. Pertama, cerai sama Chen Fan. Kedua, minta maaf ke Qingyan. Lurusin fakta kalau kamu fitnah dia. Nggak mau. Sekarang aku suruh orang potong 2 tangan kamu. Terus sebarin URL itu ke seluruh kota. Kamu pilih sendiri. Aku Minta maaf, masih kurang. Xiao Wandai. Ju. Serai. Hari ini makasih ya kalian. ngapain sungkan? Nanti kita udah jadi satu keluarga. Qingyan, kamu pulang dulu aja. Ah. Oh. Kalau gitu aku pergi dulu. Kamu sama Qingyan di keluarga kami, ada apa sih? Apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Dia nggak pernah sama laki-laki manapun. Perhatian banget kayak gini. Kamu suka sama dia, ya? Kamu sama Qingyan bukan dari dunia yang sama. Sebaiknya kamu hilangin semua pikiran tentang dia. Sekarang aku emang ada jarak sama dia. Tapi aku bisa berusaha. Berusaha? Qingyan nggak sesederhana yang kamu kira. Kepala keluargamu di Kyoto itu kakeknya Qingyan. Keluargamu, pemimpin dari 4 keluarga besar di Kyoto. Takut. Meskipun latar belakangnya sehebat apapun, aku nggak bakal nyerah. Kalau dia adalah burung phoenix, maka aku bakal berusaha jadi naga sejati. Kamu ini kok keras kepala banget sih kalau aku? Apa aku kalah sama Qingyan? Kak Jinyun, aku selama ini nganggap kamu sebagai kakak. Kakak. Kak, kamu mau ngapain? Nanti kalau kamu udah ngerasain rasanya sama aku, jadi nggak kepikiran lagi sama Qingyan. Kak, tenang dong. Adik kecil, kamu nggak bakal bisa lepas dari genggaman aku. Perempuan itu macam harimau. Hampir aja nggak tahan. Nona Su, aku bilang akan bertanggung jawab padamu. Pasti akan aku lakukan. Bahkan kalau di belakangmu ada keluargamu dari Kyoto. Dr. Yang? Iya, aku. Chen Fan, apa kakak punya cara dapetin bahan obat super langka? Kamu siapa? Nona, kamu nggak kenal aku lagi? Aku sekretaris Wang. Sekretaris Wang? Ini pil awet muda. Cuma 1 pil aja. Udah bikin kulit aku muda hampir 10 tahun. Ini bener-bener pil dewa. Biaya produksinya mahal banget ya. Perak untuk 1 pil awet muda. Biaya produksinya cuma 300 perak. Kamu bilang apa? Resep obat kakak itu bener-bener mantap. Dengan adanya pil awet muda ini, nilai pasar perusahaan kita tembus. Miliaran nggak masalah sama sekali. Si Chen Fan ini Beneran suka ngasih kejut. Cepat biarin kita masuk. Aku mau beli pil awet muda. Aku bayar 500 ribu. Aku mau ngomongin pesanan. Ada berapapun, aku ambil semua. para hadirin, pil awet muda masih dalam tahap persiapan, jumlahnya nggak banyak.
kami akan segera mengadakan acara peluncuran produk baru. Pasti setiap orang bisa beli. Seminggu lagi, acara peluncuran produk baru. Harga jual 500.000 per pil, target utamanya wanita kelas atas di masyarakat. Mengerti. Selain itu, bantu aku gembar-gemborin Chen Fan. Di acara peluncuran seminggu lagi. Aku mau dia jadi pusat perhatian semua orang. Karena kamu mau bertanggung jawab padaku, masa cuma jadi orang gak terkenal doang. Chen Fan, semoga kau benar-benar bisa bantu aku keluar dari semua ini. Kakek, pil kecantikan ini ternyata ajaib banget. Kalau kita bisa dapat hak agennya, klinik bakal selamat. Biaya agennya angka astronomis. Kita nggak sanggup bayar. Tabib Yang, maaf bikin nunggu lama. Bang Chen, silakan duduk. Ini yang aku butuhin. Tabib Yang, 2 ginseng ini berapa? Haha. Buat Bang Chen, anggap aja jalin hubungan baik. Nggak boleh gitu. Asal Bang Chen mau, ajarin aku jarum. 9 putaran kembali hidup. 2 ginseng. Nggak seberapa. Kalau gitu, baiklah. Makasih banyak, Tabib Yang. Aku tadinya kira kau orang hebat gitu. Ternyata cuma tahu nipu kakekku. Nona, maksudnya apa? Kakekku sekarang lagi susah banget. Kau malah nipu ginseng 100 tahunnya. Nggak tahu malu. Kembalikan ginsengnya. Aku nggak tahu tabib yang sesulit ini. 2 ginseng ini penting banget buat aku. Tapi apa ada cara buat ngubah kondisi klinik? Mungkin aku bisa bantu. Modal kau? Nona, coba bilang aja. Baik, kalau kau bisa bikin kakek dapat gratis, hak agen dari Qingyan Pharma, pil kecantikan itu, ginsengnya buat kau bisa? Aku janji. Hei, yang aku maksud tuh, pil kecantikan dari Qingyan Pharma. Ginseng, Nona, simpan dulu buat aku. Setelah aku tepati janji, baru kau kasih aku. Kalau kau beneran bisa. Aku bisa tanpa syarat. Nurutin satu permintaanmu. Nggak bakal ingkar. Nona Su, kok bisa kesini? Cuci tangan. Makan dulu. Nggak enak. Enak. Bisa makan masakan Nona Su. Itu kehormatan buat aku. Kalau gitu, habisin aja. Kurang nanti aku bikinin lagi. Belum. Jangan makan lagi. Malam ini masak sendiri aja ya. Tanda tangani ini, kamu partner dari perusahaan Qingyan, keuntungan Zuyan dan dibagi 50-50. Kartu ini ada 10 juta. Itu bayaran di muka buat kamu. Nggak lihat isinya. Jangan sampai aku jual kamu. Jual diri ke Nona Su. Aku ikhlas. Pekan depan acara launching, kamu temani aku. Bukannya kamu mau bertanggung jawab sama aku? Nggak punya nama, nggak punya kuasa, pakai apa buat tanggung jawab? Nona Su. Aku pergi. Oh iya, aku punya teman yang mau ambil hak distribusi Zuyan dan bisa nggak bayaran distribusi dihapus? Kamu pemegang paten, kamu yang putuskan. Cari sekretaris uang, buat bikin kontrak aja. Nona Su, makasih. Aku nggak suka kamu panggil aku Nona Su. Qing. Besok malam ada jamuan makan. Kamu temani aku. Ya. Aku datang untuk menepati janji. Kamu beneran dapetin. Kakek, ini beneran. Lagi pula distribusi gratis. Bang Chen. Budi ini. Aku yang nggak bakal lupa seumur hidup, tabib yang terlalu sopan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Pajak distribusi dihapus. Tapi uang untuk ambil obat juga pengeluaran besar. Dengar harga ambil obat distributor 400.000 per butir. Kakek, kamu lihat lagi. Di kontrak ini tertulis, 3,000,000 per butir. Tianzhen, kamu harus ingat. Bang Chen adalah orang yang berjasa besar buat kita kakek cucu. Aku akan ingat. Kakek, aku kemarin sudah janji sama dia. Kalau dia berhasil, aku akan penuhi satu permintaannya. Tanpa syarat. Oh, seorang cowok muda punya kesempatan sama gadis cantik.
ngajuin satu permintaan. Menurut kamu, dia bakal minta apa? Kakek, masa dia mau aku? Dia sendiri nggak bilang. Kayaknya 80% dia pengen kamu yang duluan. Aku harus pikir-pikir dulu. Tingkat Ci, bela diri 3, udah bisa belajar ilmu spiritual. Ya pelajari ini aja. Datang ke kedai Zuisian, cari aku. Oke. Aku segera ke sana. Nggak bikin kamu nunggu lama kan? Yang ngumpulin hari ini, Taipan Property Lu Jinyuan. Dia belanja banyak uang buat beli beberapa batu judi. Nanti kamu ikut aku. Nambah pengalaman. Kamu tunggu di sini dulu sebentar. Aku ke toilet. Chen Fan, sampah kayak kamu bisa juga datang ke sini. Kalau bintang besar kayak, kamu bisa datang. Kenapa aku nggak bisa? Sombong banget sih. Jiancheng main video cuma hobi. Aku udah lama nerima. Kamu, seorang pencari muka, punya hak apa buat ngejek aku? Nerima? Kayaknya setelah video bocor. Selain dia nggak ada yang mau kamu, kan? Kamu, Jangan ambil pusing sama dia. Dia 80% ikut Nona Su ke sini. Jangan ganggu urusan penting kita kenalan sama Pak Lu. menyesal cerai? Serai adalah hal kedua, yang paling benar dalam hidupku. Kalau yang pertama, Bertanggung jawab padamu. Nona Su berkenan datang. Saya Lu, merasa sangat terhormat. Palu terlalu sopan. Para hadirin, acara utama segera dimulai. Saya perkenalkan tamu spesial. Di dunia judi batu, si mata hantu Pangsan yang terkenal. Rumah, beberapa bongkahan batu mentah ini, direkomendasikan oleh saudara Pang. Habis 100 juta dari aku. Dia bilang bisa menghasilkan hijau. Nilainya naik 10 kali lipat. Hari ini kita buka batu. Udah keluar hijau atau hijau penuh. Kapang, matamu jitu banget sih. Dengerin dia pasti untung. Bos Lu, kali ini untung gede bang. Jio ini, minimal 2 miliar. Nilainya, Hijau batu lebih cepat dapat duit daripada pil awet muda. batu-batu ini ada masalah. Udah keluar gioknya. Apa masalahnya? Bos Lu, tugasku udah selesai. Aku duluan. Hahaha, oke. Aku anterin kamu. Bos Lu, jangan biarin dia pergi. Kamu kena tipu sama dia. Nona Su. Supir kamu ini suka bercanda ya? Aku nggak bercanda. Chen Fan, Ching Yan, percaya sama aku. Batu ini pasti ada masalah. Chen Fan, lo pengen pamer banget ya? Bos Lu, dia itu cuma pemakan nasi. Apa dia ngerti soal judi batu? Cuma bikin bos pusing doang. Orang kayak lo berani nantangin gue? Mata, setan pangsa. Orang-orang, usir dia keluar. Bos Lu. Chen Fan itu anak buahku. Nona Su. Tapi dia nggak boleh bikin kacau kayak gini. Minta maaf sama Bos Lu dan Master Pang. Permukaan potongan batu-batu itu. Ada bekas rekayasa buatan. Potong sekali lagi ke dalam. Baru tahu asli atau palsu. Lo pede banget ya, berani taruhan. Kalau lo salah, lo harus jongkok dan gonggong kayak anjing. Mana ada yang nggak berani? Kalau gue bener. Yang jongkok dan gonggong ya lo. Bos Lu, potong sekali aja nggak rugi. Mending buktiin aja ke dia. Kita jadi bisa nonton seru-seruan. Oke, potong sekali lagi. Kapang, kita lihat bareng. Gue balesin biar lo puas. Bodoh banget, bener-bener cari mati.
Kebetulan kita bisa nyari muka sama bos lu, sekaligus bisa ngehina dia. Dua-duanya enak. Mana mungkin? Tadi masih hijau penuh? Beneran dia benar. Batu ini palsu. Kok bisa gini? Potong sisa batu mentahnya. Sekali lagi, lensa. Ini kenapa? Jelasin ke aku. Bos lu, main batu emang ada risikonya. Master Pang buru-buru banget mau ke luar negeri? Anjing, ternyata kalian komplotan jebak gua. Orang, potong tangannya buat gue. Bos, lu. Aku salah. Uangnya semua aku balikin ke kamu. Ampuni aku. Seret keluar. Dik. Aku salah sangka sama kamu. Maaf udah kurang aja. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Yuk. Qinglan. Kamu harus berlutut dan menggonggong kayak anjing. Ngapain? Kamu emang masih nggak punya malu kayak biasa. Kalah taruhan harus terima. Kalau hari ini kamu nggak mau berlutut, gue potong tangan kalian berdua sekalian. Bos lu, aku kenapa? Kamu juga mau belajar? Bos lu bercanda orang. Usir 2 ekor anjing ini keluar. Bersambung. Nona Su, pacarmu ini beneran hebat. Aku kira dia sopik. Beneran salah lihat. Dia bukan pacarku. Aduh, mulutku. Soalnya Kak Chen Fan ini keren banget. Selain pacar, aku nggak kepikiran dia jadi apa lagi. Jidatmu hitam, kena energi jahat. Pertanda sial besar. Bos lu, akhir-akhir ini apa kamu merasa diri sendiri jadi sering sial? Nggak juga. Kak Chen, kenapa bilang gitu? Aku pernah belajar Feng Shui. Lihat kamu dikepung energi jahat. Sebentar lagi pasti ada bencana berdarah. Terus gimana dong? Ini jimat, kamu pegang. Nanti pas genting bisa bantu selamatin kamu dari bahaya. Makasih, Kak Chen. Jimat ini berapa? Gratis. Kamu kan temennya Qingyan. Wajar aku bantu kamu. Buat kamu aja. Bos, gimana kalau barang ini beneran bisa ngelindungin dari sial? Ngelindungin apaan sial mah? Barusan biksu dari kuil Qinglong lihat. Bilang aku lagi hoki besar. Itu cuman alasan dia mau minta duit. Tapi dia nggak. Nona Su ada di sini. Ya jelas dia nggak berani minta. Itu lagi ngasih kode ke aku. Nanti aku harus khusus antar duit ke dia. Anak ini juga bukan orang gampangan. Kenapa setiap kali yang kena sial selalu aku? Chen Fan cuma dapat hoki nggak sengaja doang. Kalau sekali sih bisa dibilang hoki. 2 kali, 3 kali, masih hoki. Sebenarnya dia yang beruntung, apa kamu yang nggak mampu? Kau bilang siapa yang nggak mampu? Jian Cheng, baru-baru ini lu pernah dengar tentang pil awet muda itu nggak? Keluarga lu bisa dapat hak distribusinya nggak? Pil awet muda itu produk keluarga Su. Kemarin aku nyinggung perasaan nona besar keluarga Su. Dia pasti nggak bakal kasih ke aku. Terus, master pengobatan yang bikin pil awet muda itu, hubungi dia? Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran? Kalian tunggu aja, aku cari orang. Buat tanya sekarang. Pesambung. Kamu juga ngerti soal Feng Shui dan ilmu misterius. Sedikit aja. Qingyan, kasih aku waktu. Aku bakal bikin semua orang kagum. Pas saat itu tiba, kamu mau jadi wanitaku nggak? Lihat aja usahamu. Aku pasti nggak bakal bikin kamu kecewa. Udah, buruan turun. Bener-bener nyebelin banget. Nanya tiba-tiba gitu. Tuan Chen, di luar ada yang namanya Sun Jiancheng. Katanya mau cari seorang master pengobatan. Cuma tahu nama keluarganya Chen. Di sini cuma bapak yang bernama keluarga Chen. Boleh tanya, apakah itu bapak? Gagal menjilat Qingyan. Datang buat menjilat master pengobatan. Bilang ke mereka, aku nggak ada waktu ketemu mereka. Siap, ambil aja kotak hadiah yang mereka bawa. Nggak ambil sayang. Kak Satpam, Master Chen mau ketemu kita nggak? Pak Chen nggak punya waktu. Kalian pergi aja. Tapi, Pak Chen, suruh kalian tinggalin barang yang dibawa. Jian Cheng, kasih kado itu ke mereka, Ma. Dia aja nggak mau ketemu kita. Ngapain ngasih hadiah? Kamu tahu apa sih? Dia mau nerima hadiah. Artinya dia ngakuin kita, urusan ini ada harapan. Kak Satpam, Master Chen tahu kita siapa nggak? Kelihatannya sih, kayaknya tahu. Master Chen ternyata kenal kita. Kayaknya bener-bener aman nih. Kali ini kita pasti bisa. Dapat agensi pil awet muda. Nona, ayahnya Sun Jiancheng, Sun Decai, masih berlutut di depan kantor. Diusir nggak mau pergi. Bukannya aku udah bilang jelas? Hak agensi nggak mungkin dikasih ke dia. Dia bilang dia gantiin anaknya minta maaf sama Nona. Kalau Nona nggak setuju, dia akan terus berlutut.
Nona, nggak enak. Orang tua di depan pintu pingsan. Kelihatannya udah hampir sekarat. Kok nggak cepet dibawa ke rumah sakit? Dia ngotot nggak mau. Kayaknya lagi main akal-akalan sengsara nih. Bapak dan anak itu ternyata nggak ada yang baik. Nona, aku turun usir dia. Tunggu, kasih mereka satu agensi, bukannya mau main. Ya udah, aku temenin mereka. Tapi, tenang, mereka nggak bakal bisa pegang agensi itu. Ada apa seneng amat? Ya, cuma beresin masalahmu. Pah, kamu, hak agensi pil awet muda udah dapet. Cuma pakai sedikit trik sengsara. Si Su Qingyan itu masih cewek kecil. Pah, kamu hebat banget. Dari aku juga ada kabar baik, aku pergi ngasih kepadamu. Master pembuat pil awet muda hadiah. Mereka terima. Hahaha, bagus sekali. Kamu bisa duluan. Master ini udah dapat koneksi. Buat perusahaan obat Tian Cheng kita. Adalah peluang yang zaman perusahaan farmasi kita. Tian Cheng bakal datang. Sekarang siapa sih sebenarnya master pengobatan itu? Pasti umurnya udah nggak muda ya? Gimana kalau ternyata dia cowok ganteng dan keren? Aku malah mau punya anak sama dia? Dasar. Di mana-mana ada aja si pembawa sial ini. Aduh, si cowok muka tembok ini lagi pura-pura jadi orang terkenal. Nggak malu lu? Kalian berdua aja nggak malu bikin video pendek. Emang gue harus malu apa? Kalau perlu, gue bisa tusuk lo 2 kali, biar kualitas videonya bagus. Chen Fan. Udah dapat hak distribusi pil awet muda, dan lagi, gue juga udah diakui sama yang bikin pil awet muda itu, yaitu master pengobatan. Lu di depan gue cuman bahan ketawa? Tahu nggak seberapa berharganya master pengobatan itu? Su Qingyan aja harus hormat sama dia. Mulai sekarang kita bakal sukses besar. Lu, si muka tembok, nggak berhak sombong di depan kita. Jadi maksudnya, kalian udah ketemu master pengobatan itu. Tentu dong. Kita, Terus dia dibandingin sama gue gimana? lu, sampah. Pantes saja dibandingin sama master. Dia nggak waras ya. Gue bilang dia sampah, dia malah ketawa. Dia lagi nutupin rasa rendah dirinya. Cuma segitu doang kemampuannya. Cukup liatnya? Qingyan, kamu panggil gue ngapain? Lu yang jadi bintang hari ini. Apa mau pakai baju kayak gini? Ganti baju ini. Di mana ganinya? Di sini aja. Aku nggak lihat kok. Udah ganti. Gak nyangka lu lumayan ganteng. Chen Fan, cerai sama anak gue. Pasti nyesel banget kan? Kita kan, udah dapat pengakuan dari master pengobatan. Sekarang sujud di depan gue bakal minta tanda tangan master buat lu. Dia kasih lu tanda tangan. Jangan mimpi. Dia nggak mau kasih aku tanda tangan. Masa iya dia mau kasih kamu? Semuanya, efek pil awet muda udah pada tahu kan? Aku yakin kalian lebih penasaran, adalah ketemu sama master pengobatan yang bikin pil awet muda. Selanjutnya, biarkan aku kenalin master pengobatan jenius ini ke kalian semua. Mari kita sambut Master Chen Fan naik ke panggung. Ya ampun, master pengobatan semuda dan seganteng ini. Kayaknya dia sama Nona Su itu pasangan ya? Kocok banget. Masa sih? Chen Fan itu, master pengobatan. Lo bilang master udah terima hadiah kalian kan? Kok dia? Aku juga nggak tahu. Chen Fan, dasar nggak tahu malu. Berani-beraninya pura-pura jadi master pengobatan. Turun lo sana. Orang ini mantu nggak berguna yang udah dibuang keluarga kami. Pekundang. Omong kosong. Satpam, usir dia keluar. Berani lo? Nona Su, kami ini distributor resmi loh. Lo usir kami kayak gini? Enggak pantas kan? Lo ngapain? Nggak takut dia cabut hak distribusi kita? Takut apa? Kontrak udah ditandatangani, kontrak nggak bisa mewakili segalanya. Lagi pula aku udah siap dari awal. Patent pil awet muda ada di tanganku. Aku berhak mencabut hak distribusi kalian. Lo ngerti hukum nggak? Kontrak udah ditandatangani, kecuali kami melanggar kontrak. Kalau nggak, lo nggak berhak mencabut. Kalau dari awal aku tahu lo master palsu, pasti nggak bakal ngasih lo hadiah. Kembalikan barangnya. Udah habis, mau minta lagi? Kari di toilet rumahku aja? Kalian lihat nggak? Master pengobatan ini muka tebal bang. Dasar bodoh, aku udah nunggu lo ngomong gitu. Lo yakin kalian ngasih hadiah ke Chen Fan? Tentu aja, habis uang banyak banget. Kompetisi hak distribusi pil awet muda itu terbuka dan adil. Tapi kalian diam-diam nyogok. Itu persaingan gak sehat.
Aku berhak mencabut hak distribusi kalian. Sekretaris Wang, keluarin Tiancheng Pharmaceutical dari daftar distributor. Ya, Nangsu, ini salah paham. Mereka cuma bercanda. Minta tolong. Jangan keras-keras. Bercanda? Coba tanya semuanya. Percaya nggak? Diskualifikasi mereka. Nggak tahu, malu banget. Masih di blacklist Tiancheng Pharmaceutical. Aku umumkan, mulai sekarang, tolak kerjasama dengan siapapun yang ada hubungan sama Tiancheng Pharmaceutical. Bawa perempuan gila ini ke sini buat apa? Hancur semua. Karena kamu? Apa hubungannya sama aku? Menurut kamu, dia juga terima suap. Orang kayak aku itu jelas, mana baik mana buruk, potong gaji Chen Fan 200, biar jadi pelajaran. Siap. Ini nggak adil. Selesai soal ini. Usir mereka keluar. Qingyan, maaf. Aku telat. Kayaknya aku nggak undang kamu. Keluarga kita sudah kenal lama. Tentu aku harus datang. Ini hadiah yang aku pilih khusus buat kamu. Aku tahu kamu nggak suka sama aku. Tapi keluarga Xiaoku sekarang jadi pemimpin properti di Jiangcheng. Orang tua kamu juga suka sama aku. Kalau kita bisa bersama, itu bisa dibilang gabungan yang kuat. Semoga kamu mau terima perasaanku. Kamu mau sama aku? Harus lewati dia dulu? Qingyan, kalau kamu mau nolak aku, jangan asal-asalan dong. Orang ini mana bisa ngalahin aku? Jawab dia. Di sini. Diam. Hei bocah, cari masalah ya? Aku cuma bilang yang benar. Muka kamu kuning. Bibi pucat. Jelas lemah ginjal. Saran, periksa ke dokter. Tiarapkan dia ke tan. Berani kamu. Dia baik hati kasih saran. Ini didikan keluarga Zhao. Percaya. Hei bocah, kamu boleh lawan aku. Tapi aku mau tahu, apa yang bisa kamu kasih ke Qingyan? Apa aja yang dia mau, aku bisa kasih. Qingyan, denger nggak lo? Orang kayak gini, cuma bisa omong doang. Tasbih ini udah dibuka berkah sama biksu tinggi. Harganya 4,5. Lo sanggup beli? Lo kasih kado serem kayak gini ke Qingyan? Maksud lo apa? Lo nggak sanggup beli? Terus lo fitnah aku ya? Aku fitnah lo apa? Zhao Cheng, lo mau apa sih? Qing, ini salah paham. Yang jual tasbih itu yang main, aku bakal cari dia buat bicara. Nggak kaget, kan? Temenin aku jalan-jalan bentar? Zhao Cheng nggak bakal tinggal diam. Lo takut? Menurut lo, Mana aku tahu? Bang Chen, tolong aku. Tolongin aku. Pak, lu kenapa? Apa yang lu bilang soal musibah berdarah itu benar? Pertama ditabrak truk, terus taksi yang dinaiki kebakar. Baru aja sampai di bawah gedung. Kena pot bunga lagi. Jimat yang aku kasih ke lo mana? Aku kira lo bohong. Jadi aku kasih ke anak buah. Bang Chen, aku nggak kenal siapa lo. Minta satu lagi dong. 1 miliar, aku bayar 1 miliar. Sekarang jimat 1, udah nggak bisa nahan. Gue bakal mati aja. Jangan buru-buru. Masih ada cara lain. Qingyan, lo pulang duluan aja. Hati-hati. Ke rumah lo. Ambil bangku kayu yang solid, ambil handuk bersih, cepat, baik. Tenang, duduk mantap. Aku bakal ngilangin aura jahat dari lo. Siap. Tahan sebentar. Ah. Lap pakai handuk aja, udah nggak apa-apa. Tong Chen, lo ke ruang tamu dulu istirahat. Aku nyusul. Iya. Kekuatanku masih terlalu lemah. Kalau nggak, dengan sekali gerak aja udah bisa ngilangin energi jahatnya. Kak Che, karamu benar-benar hebat. Intuisiku bilang, udah nggak apa-apa. Akhir-akhir ini kamu pernah kontak sama benda nggak bersih apa nggak? Nggak ada, aku nggak pernah sentuh barang-barang kayak gitu. Terus, ada kejadian aneh nggak? Ada. Yingwu Villa. Ceritain dong. Proyek itu beberapa waktu lalu. Sejak itu nggak ada yang berani beli. Proyeknya macet di tanganku. Aku beberapa hari lalu baru ke sana. Energi jahat. Mungkin banget itu yang nempel dari situ. Lalu aku nanti bakal kena masalah kayak gini lagi dong. Nanti kalau kamu udah pulih, aku temenin kamu lihat-lihat. Bagus banget. Kak Chen, yang tadi disebut 1 miliar. Nggak bakal kurang sedikit pun. Palu. Miliar itu aku nggak jadi minta. Beri aku ini aja sebagai imbalan.
Sekarang aku bisa bikin pil Pei Yuan lagi. Ling Ling, Xing Ling. Kak Chen Fan, nanti malam ada acara nggak? Aku mau ajak Tianjen ke rumahmu. Jangan-jangan mau berterima kasih soal hak distribusi. Oke. Dia setuju. Aku ganti baju dulu. Tianzhen, kamu beneran udah mikir matang-matang? Dia udah bantu kakek. Aku emang harus balas budi. Dia nggak minta, aku aja yang inisiatif. Pai, kakek dukung kamu. Cake, ayo kita pergi. Kak Chen Fan, aku habisin segelas ini. Kebaikanmu. Aku dan cucuku akan ingat selamanya. Dokter Yang, kamu terlalu sopan. Nona Yang, kenapa hari ini? Makanannya nggak cocok sama selera. Aku- Tiba-tiba ingat ada urusan. Pamit dulu. Yang Shenyi, aku antar kamu. Nggak usah antar. Urusan kalian lebih penting. Kamu, Tinggal kita berdua aja. Kamu masih pura-pura sopan. Ayo kita ke kamarmu. hah? Kamu ngapain? Penuhi permintaan yang aku janjikan ke kamu, kata kakek. Di usiamu ini, cuma maunya yang itu aja sama aku. Mbak Yang, aku nggak kayak gitu. Maksud kamu apa? Janjiku nggak berharga? Cepet masuk ke situasinya. Aku nggak maksud, suruh kamu lakuin ini. Terus kamu mau aku ngapain? Di kamar mandi ada tumpukan. Baju setengah bulan. Mesin cuci rusak. Kamu cuciin ya. Ini permintaanku. Kamu nggak boleh nolak. Mbak Yang baik banget ya. Naif. Tadi malam gimana? Ada apa? Chen Fan ngelakuin hal mesum ke kamu. Dia minta aku bantuin pakai tangan, nyuci baju semalaman. Nggak nyangka, kali ini malah lebih 3 butir. Harus belajar ilmu Feng Shui sama Kimen. Chen Fan, bisa nggak kamu temenin aku malam ini? Rumahku ada hantu. Kayun, hantunya nggak kelihatan. Gimana kalau kamu makan aja? Pak Chen, rumah kami beneran ada hantu. Kamu tega nolak keke? Kasih alamatnya. Aku udah mandi. Nunggu kamu ya. Kak Chen Fan, kia kan kamu. Mereka itu. Master Feng Shui yang aku datangkan dari ibu kota provinsi, Wu Tiangga. Rumah beneran ada hantu. Ibu Su, masalahnya udah ketemu. Po Jun nggak ada di posisi Sun. Menara sinyal ini melanggar pantangan. Aku nemu pecahan porselen di sudut tembok. Dui Gong nggak boleh ada barang rusak. Ini yang narik benda-benda kutu. Nggak parah, syukurlah. Aku coba hindarin aja buat kamu. Ini nggak sesimpel itu. Yang kamu omongin cuma permukaannya aja. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya nggak percaya sama guruku. Guru itu ahli Feng Shui. Jangan asal ngacau deh. Guru, jangan marah. Pacar aku suka asam nyelidikin. Hah? Karena hormat sama kamu, aku nggak bakal ambil pusing. Bilang aja lain kali jangan sok jagoan di depan ahlinya. Sok pinter. Kayaknya kamu si ahli ini cuma hasil gede-gedean doang. Hei bocah, lo cari mati. Nggak boleh sentuh dia. Kamu bilang penilaianku cuma permukaan. Terus coba kamu bilang, apa penyebab sebenarnya? Pura-pura bye. Guruku udah periksa. Apa yang bisa dia temuin? Dasar tukang ngerepotin. Sudahlah, biar aku yang tanggung. Pakah.
Ai, ini apa? Jimat penghalang pandangan. Nggak heran bisa lolos dari pendeteksianku. Guru, ada apa lagi yang mau dibela? Perhatiin baik-baik. Ini yang namanya ilmu sejati. Petir, datang. Keren banget Bang Chen-fan. Pantesan, ini laki yang aku incer. Ilmu petir dari aliran Tianxi. Ini ilmu petir aliran Tianxi. Tianxi, kami yang salah lihat. Mohon ampun, Tianxi. Ampun, Tianxi. Semua pada bangun. Jangan sombong lagi ke depannya. Minta Tianxi terima aku jadi murid. Aku bukan orang yang belajar Tao. Nggak nerima murid. Lu bangun dulu. Tianxi, aku tahu, nggak layak jadi murid Tianxi, tapi mohon, biarkan aku jadi bawahan Tianxi, antar minum aja juga nggak apa-apa. Oke, kalau ada urusan, nanti aku kabarin. Makasih, Tianxi. Tianxi, ini kontak aku. Nggak nyangka lu bisa ilmu kayak gini, makin suka aja aku sama lu. Kak Yon, jangan bercanda. Benda ini pasti sengaja ditaruh orang. Kalau nggak salah tebak, itu si Zhao Cheng, bocah sombong itu. Kok dia lagi? Dulu Qingyan diganggu sama dia, aku suruh orang gantung dia di pohon, malamnya serigala melolong, ini dia balas dendam sama aku. Kayaknya harus bikin dia kapok. Zhao Cheng akan aku beresin. Udah larut, tuh. Keke takut, kamu jangan pergi. Antum Kak Yun harus bujuk. Ketidur. Kalau nggak, malam ini. Kamu suka lampu nyala. Kak Yon, lepasin aku. Aku udah punya hati. Kamu sama Qingyan gak bakal ada hasilnya. Hargai orang yang ada di depanmu. Mama, kamu lagi berantem sama ayah Chen Fan. Mama lagi pijetin ayah Chen Fan. KK, kok kamu bangun? Mama, aku boleh tidur di antara kalian? Boleh. Beruntung kamu. Selesai. Tadi malam benar-benar sengsara. Pak Chen, ada yang cari. Katanya mau ngantar barang. Pak Chen, aku akuntan bos lu. Khusus datang ngasih kartu buat kamu. Ini kartu, premium hitam emas. Isinya, sesuai yang dijanjikan bos lu ke kamu. Imbalan 1 miliar. Hishou udah jadi imbalan. Uang ini nggak bisa aku terima. Pak Chen, bos bilang, kamu itu penyelamat hidupnya. Uang ini harus dikasih ke kamu. Kalau kamu nggak terima, nanti aku dipecat. Kumohon. Baiklah, tolong sampaikan makasih buat bos lu. Miliar. Bos lu emang royal banget. Meskipun udah punya 1 miliar. Tetap harus hemat. Chen Fan. Kamu Song Qian? Beneran kamu? Dengar kamu udah nikah? Gimana kabarmu? Maaf. Aku udah selesai makan, harus pergi kerja. Aku di dekat sini, kerja di bar Miami. Kalau ada waktu, main ke sini. Baik. Gelang ini yang kamu jatuhin. Harganya 5.000.000. Hari ini kalau nggak bayar, jangan harap bisa pergi. Aku sama sekali nggak nyentuh. Bisa lihat CCTV? CCTV-nya rusak. Kedua mataku ini buktinya. Tapi ya, ngelihat, kamu cantik. Kalau nggak punya duit juga nggak apa, malam ini ikut aku ke hotel. Ini 500.000. Kamu bisa bayar pelan-pelan. Udah dikasih muka. Nggak terima. Kalau nggak setuju, sekarang juga antar kamu ke polisi. Ikut nggak sama aku? Uang gelang ini, aku gantiin. Chen Fan, Poka. 500.000. kamu jangan campur tangan. Tenang aja. 500.000 bukan apa-apa. Gesek kartu. Beruntung lu. Pergi sana. Utang gelang udah lunas. Sekarang hitung-hitung kamu mukul dia. 1 tamparan. Oke. Aku ngaku kalah. Uang ini buat ganti rugi. 3.000 per tamparan. Tunggu bentar. Bocah itu kabur. Kamu juga cepat pergi. Ini,
300.000. Beli 100 tamparan dari kamu. Hitung sendiri. Kamu, kamu mukul dia sampai begini. Nggak kenapa-napa. Enggak. Bisnis halal. Aku udah bayar. Chen Fan, yang 800.000 pasti aku balikin. Teman sekelas dulu. Jangan bahas duit. Soal ini, jangan dibahas lagi. Aduh, Aku telat kerja. Ya udah cepat pergi. Nanti kontak. Pukul dulu. Kayun. Bukan aku. Apa aku bilang kamu? Demi muka bapamu. Nyawaku diampuni, lain kali kalau berani punya pikiran kayak gitu. Keluarga jauh nggak perlu ada lagi. Potong 2 jarinya. Master, tolong aku. Ada apa? Boneka arwah penasaran yang Master kasih ke aku ketahuan sama orang. Orang itu namanya Chen Fan. Aku udah bikin jimat pengabur mata. Kok bisa ketahuan? Aku juga nggak tahu. Tolong Master lawan Chen Fan. Aku bersedia cariin 10 cewek cantik sebagai bayaran. Aku lagi di masa kritis latihan. Nggak bisa turun tangan. Ini jimat pelindung. Pegang dulu. Tunggu aku berhasil. Nanti ikut aku beresin dia. Makasih banyak, Master. Aku sibuk banget. Kamu santai aja. Numpang makan. Nggak berlebihan, kan? Aku hari ini agak capek. Mau santai-santai. Kamu atuh. Hah? Nggak mau? Ya udah aku pergi. Mau? Kita pergi minum gimana? Aku punya teman yang kerja di bar. Datang support dia. Manajer Song di bilik temani tamu minum. Teman kamu itu cewek, kan? Cantik nggak? Cantik sih. Tapi kita cuma teman biasa. Ngapain jelasin sama aku? Aku kan nggak ada hubungan sama kamu. Kamu lihat. Malam ini ikut kakak ke hotel. Dijamin bikin kamu nggak tahan. Bang Zhao, jangan gitu dong. Udah dikasih muka. Nggak tahu diri ya. Gue pasti dapetin lo malam ini. Bawa dia ke hotel. Lo lagi, keparat. Lepasin dia, Fe. Kamu sering banget ganggu urusan gue. Kok suka banget ikut campur? Lo sendiri nggak ngelakuin hal yang bener. Jangan salahin gue ikut campur. Kamu tunggu aja. Cewek ini pasti gue dapetin. Kamu bisa lindungin dia sementara. Apa bisa selamanya? Lo berani nyentuh gue? Gue bunuh lo. Air, datanglah. Terima 3 serangan. Sini aja. Aku ini tuan muda keluarga Zhao. Lo, kamu pukul aku. Berarti kamu ngelawan keluarga Zhao dong. Ayahku nggak bakal lepasin kamu. Chen Fan, lo bakal nyesel. Tunggu aja. Aku nggak bakal lepasin kamu. Aku bakal bikin keluarga Zhao lenyap dari Jiang Cheng. Chen Fan, pacar kamu cantik banget. Makasih, Zhao Cheng nyaris mati di tangan kamu. Dia nggak bakal berhenti. Ini salahku, bikin kamu kena masalah besar. Aku sama Zhao Cheng udah lama ada masalah. Nggak ada urusan sama kamu. Tenang aja, dia nggak bakal lama sombong. Kamu mau lawan keluarga Zhao? Zhao Cheng pakai keluarga Zhao buat hancurin banyak orang. Musnahin keluarga Zhao, baru hilang akarnya. Keluarga Zhao itu pengembang properti nomor 1 di Jiangcheng. Nggak gampang digerakin. Tapi cukup kakekku bilang satu kata. Urusan ini, aku kerjain sendiri. Tapi, Kalau satu keluarga Zhao aja nggak bisa lawan, apa aku pantas? Biar kamu ngaku jadi pacarku. Siapa yang ngaku? Itu aku bilang makasih, karena dia puji aku cantik. tapi aku lumayan penasaran sama aksi kamu. Menyimpan kekuatan di dalam jimat. Cara yang bagus.
Aku juga mau coba. Kekuatannya setara serangan penuhku. Cukup, Bang Chen Fan, aku udah pulih. Kapan kita pergi ke awan kabut villa? malam ini aja. Master Wu. Malam ini, ikut aku ke awan kabut villa. Bang Chen Fan. Harus malam ya. Di sini angker banget. Bulu kudukku berdiri. Kalau kamu hantu, mau keluar di siang hari. Masuk akal. Tempat ini energi spiritualnya kental. Dari mana energi jahatnya berasal? Bang Chen Fan, dengar-dengar Master Feng Shui dari ibu kota provinsi, Wu Tianggang udah datang. Kalau bisa undang dia nggak sehebat aku. Kamu ini sombong banget. Master Wu udah terkenal lama. Dia bisa ilmu dewa. Sedangkan kamu masih muda. Tuan Chen, aku Wu datang telat. Jangan marah ya. Kamu Master Wu? Mas ini bercanda aja. Di depan Sifu Chen, mana berani aku disebut Master? Aku cuma anak buah Sifu Chen. Anak buah. Sifu Chen? Tadi aku? Udah. Masuk. Ini baru orang kuat. Kedepannya harus nempel terus. Sifu Chen, Feng Shui tempat ini sudah rusak. Kompas bereaksi paling kuat di barat laut. Coba lihat di lereng gunung. Sifu Chen. Masalahnya di sini. Kalian pada dengar nggak? Suara perempuan nangis. Kelihatannya makhluk di sini nggak main-main. Ini hantu beneran. Pergi. Ini energi yin. Sifu Chen, hati-hati. Pergi. Balik, sini, balik. Hantu perempuan ini cuma mikir nyelamatin diri. Mana mungkin nurut? Belum. Panggul. Aku udah cabut ilmu. Kenapa kamu masih kesakitan? Tubuh Sifu punya energi yang super kuat dan positif. Kayak matahari. Aku nggak bisa dekat. Ini karena kondisi tubuhku. Kenapa kamu nyakitin orang di sini? Sifu, aku difitnah, aku nggak pernah nyakitin siapapun. Orang yang mati di sini, kena formasi kutukan langit, mati karena energi jahat yang melilit tubuh. Zhao Cheng, berani bikin barang kayak gini di wilayahku. Bikin barang kayak gini. Aku dan keluarga Zhao emang bersaing, tapi nggak pernah pakai cara kotor kayak gini. Mereka itu beneran binatang, Sifu Chen. Ada cara buat netralin. Cuma ilmu sesat kok. Besok, aku suruh orang gali tulangmu. Hancurin formasinya. Terus kamu bisa reinkarnasi. Sifu, Xiaotong nggak mau reinkarnasi, selama Zhao Chen belum mati. Kebencianku nggak akan hilang. Xiaotong mau ikut Sifu, siap diperintah. Kamu tinggal dulu. Energi yin yang kamu bilang tadi itu apa? Hanya arwah yang sudah diasah oleh energi alam bisa berubah jadi siluman. Energi alam. Meskipun energi di sini kental, tapi belum cukup levelnya. Apa jangan-jangan? Itu urat naga. Ini baru namanya harta sejati. Besok gali tulang belulangnya. Kutukannya langsung buyar. Sebelum itu, aku mau beli villa di lereng bukit itu. Haha, Pak Chen bercanda. Kamu udah nyelamatin proyek gue. Villanya gue kasih aja. Ya udah, aku nggak bakal sopan-sopan. Ah, sayang, nama peristirahatan udah hancur. Kayaknya nggak ada yang mau beli deh. Pak, lu jangan kecil hati. Aku masih perlu pinjam peristirahatan awan kabut ini buat menumpas keluarga Zhao. Zhnapa ialah dua. Apa kamu punya cara buat menghidupkan peristirahatan awan kabut lagi? Tunggu. Entah cara apa, nanti kamu bakal tahu. Pak Lu, aku mau pasang formasi di Villa Lereng Bukit. Kunci rumahnya kasih aku. Selain itu, carikan aku beberapa wartawan. Baik. Soal guru Wu yang ngebongkar formasi sial langit, itu merepotkan kamu ya Pak Chen? Nggak usah Pak Chen, gue rencananya mau bikin acara kumpul-kumpul beberapa waktu lagi. Kira-kira kamu bersedia ikut meramaikan nggak? Oke. Biar Lu Jinyuan tahu, formasinya juga percuma. Reputasi peristirahatan awan kabut udah habis. Mau andalin proyek yang setengah mati ini. Mimpi aja. Saatnya cari guru Qi, buat beresin si Chen Fan itu bajingan.
Guru Ci, si Chen Fan keterlaluan banget. Minta kamu turun tangan. Jimat yang aku kasih udah kepake, dia tinggal angkat tangan langsung hancur. Cuma kalau kamu yang turun tangan baru bisa ngelawan dia. Langsung hancur cuma dengan angkat tangan. Orang ini pasti nggak sembarangan. Aku nggak bisa pergi mat. Guru Ci, tesem cewek cantik yang dijanjiin buat kamu. Udah aku siapin. Kapan kamu mau bertindak? Aku lagi latihan. Kesurupan setan. Kok bisa? Pas latihan. Aku lihat foto cewek cantik yang kamu kirim. Jadi linglung. Terus kesurupan. Sekarang, aku perlu istirahat. Kamu pergi aja. Wah, orang tua ini ngelesin aku. Sayang banget. Nggak bisa nyobain. Bang Ci, ada? Aswa, lama nggak ketemu. Masuk, masuk! Nggak nyangka Bang Ci juga ada di Jiangcheng. Beneran bikin aku kaget. Aku lihat di TV. Kamu berhasil bobol formasi awan kabut? Itu cuma nama doang. Dia nggak tahu. Formasi Tiansha itu ulahku. Pas buat mendekat. Tapi kali ini Bang Ci hubungnya. Pas banget waktunya. Oh, maksudnya gimana? Aku baru aja kenal seorang Tianxi. Beneran? Tentu beneran. Aku lihat sendiri ilmu petirnya lebih kuat dari Gunung Naga Harimau. Aku mau bikin acara, kenalin Tianxi ini ke orang-orang. Bang Ci tertarik. Diundang Master Wu jadi kehormatan buatku. Pasti datang. Tunggu. Ya ampun, para konglomerat ini emang jago nikmatin hidup. Ayo mulai kerja. Dasar formasi terakhir selesai. Saatnya aktifkan formasi besar. Formasi 5 elemen beneran gak main-main. Tianxi Chen bilang hari ini pasti ada tapi nggak ada gerakan sama sekali. Bos lu, kamu bilang bakal ada kejadian besar. Udah nunggu lama, nggak ada kejadian apa-apa. Kita masih ada berita lain yang harus diliput. Nggak ada waktu buat nunggu. Bro, tunggu sebentar lagi. Aku bilang ada pasti ada. Kalau nggak ada, uang lelahnya double. Formasi Chen Fan ini, jangan-jangan gagal. Coba kalian lihat. Pohon kering bersami lagi. Bunga-bunga mekar semua. Ini pertanda baik. Masih diam aja? Sepet rekam. Mukjizat turun dari langit. Ini dia, nama Villa Awan Kabut bakal berbalik. Chen Fan, kamu itu orang tua keduaku. Habis, Villa Awan Kabut di kota ini. Kemarin tiba-tiba muncul keajaiban pertanda baik dari langit. Pohon mati hidup lagi. Bunga mekar semua. Bikin perhatian banyak orang dari berbagai kalangan. Kita nggak bisa jelasin. Sejak muncul pertanda baik di Villa Awan Kabut, udara di sekitar sini jadi lebih enak. Sekarang pulang kerja, badan penuh tenaga. Tinggal di sini pasti bikin umur panjang. Berapapun harganya, aku beli. Kayaknya efeknya lebih bagus dari yang kukira. Dengan formasi besar ini, Villa Awan Kabut bakal sejuk kayak musim semi sepanjang tahun. Pak! Aku bilang bakal bikin keluarga Zhao lenyap dari Jiangcheng, waktunya udah tiba. Lakuin sesuai perintahku. Siap, ingat, jangan sakiti orang. Zhao Cheng, kalau nggak ada keluarga Zhao, kamu jadi apa coba? Di Longteng Huafu. Ada hantu. Saksi bilang lihat wanita baju merah hantu. Banyak properti milik keluarga Zhao. Muncullah rumor ada hantu. Di internet bocor. Tuan muda Zhao aniaya gadis nggak bersalah. Hantu jahat balas dendam. Pak, Ketua. Proyek Longteng Huafu, kena pembatalan massal, perusahaan nggak bisa putar dana. Kalau masih nggak laku, kita mungkin bakal bangkrut. Ini kayak langit. Mau bunuh aku. Aku salah jalan. Pak! Rambutmu. Kamu kenapa? Kamu masih punya muka nanya. Kalau bukan karena kamu, nekat bikin formasi sial itu. Mana bisa jadi begini? Seluruh keluarga Zhao hancur di tanganmu. Apa? Keluarga kita bangkrut. Yang paling kusesali adalah melahirkan anak kayak kamu. Tuan muda, ada yang nitip ini buat kamu? Chen Fan, aku nggak akan berdamai denganmu. Guru Ci, selamatkan keluarga Zhao. Asal bunuh Chen Fan, keluarga Zhao masih punya harapan. Zhao Cheng, sejujurnya, aku bilang. Chen Fan itu angkat tangan langsung hancurkan manterku.
Aku bukan lawannya. Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak bantu aku bakal buka semua perbuatanmu dulu. Biar semua orang tahu. Kalau mau mati, mati bareng. Sudahlah. Beberapa waktu lagi, aku akan ketemu seorang. Nanti aku ajak kamu ikut. Kalau bisa dapat perhatian Tianxi itu. Jangan bicara soal bunuh Chen Fan. Bikin keluarga jauhmu bangkit lagi juga nggak sulit. Makasih banyak, Master Chi. Chen Fan, tunggu aja. Nanti kalau Tianxi udah jadi backingku, pasti ku bikin kamu mati nggak ada kuburan. Begitu punya formasi. Terobosannya jadi cepat. Tianxi Chen, acara jamuan besok diadakan. Baik. Aku tahu. Xiao Tong, Kak Chen Fan, ada satu hal yang aku minta bantuan Kak. asal bisa balas budi pada kakak, Xiao Tong rela lakukan apa aja, meskipun manusia dan hantu beda jam. Tapi aku dengar, Kamu mikir kemana sih? Aku cuma mau minta kamu verifikasi satu hal. Aku jalankan teknik kultivasiku. Kamu kasih tahu perasaanmu. Kakak di mataku kayak matahari, ada energi yang paling keras dan paling terang. Bikin aku pengin sujud dan tunduk. Tubuhku seperti ini. Tubuh 9 yang. Itu apa? Tubuh ini paling keras dan paling terang. Makanya kamu dekat-dekat aku jadi sakit. oh ternyata gitu. Itu bagus buat kakak kan? Bagus sih, iya. Tapi tubuh ini kayaknya ada efek samping. Tubuh 9 yang paling keras, paling terang, kasar dan sombong. Siapapun yang bersatu dengannya, harus setelah pertama kali bersatu, dalam 3 bulan, bersatu lagi, untuk menyeimbangkan nasib kehidupan, bisa mengancam nyawa. Berarti Qing Yan kan? Kakak kenapa? Nggak apa-apa. Kejadian aku dan Qing Yan waktu itu, udah hampir 2 bulan lalu. Harus dalam waktu 1 bulan lebih. Lakukan lagi hubungan sama Qing Yan. Kalau nggak, dia bakal mati. Qing Yan, Kakak ketigaku yang nyebelin itu, mau traktir aku makan. Aku curiga dia mau kenalin jodoh lagi. Kamu temenin aku ya. oke. Qing Yan, akhirnya lu sampai juga. Suruh supir lu nunggu di luar aja. Dia bukan supir. Ini teman aku. Qing Yan, lu merosot banget sih. Temen kayak gitu aja lu mau. Kalau lu terus gini, aku Oke, kalau emang temen lu, ya aku kasih muka dong. Qing Yan, sini kenalan. Ini bodyguard yang aku carikan buat lu. Raja prajurit spesial, juara bajikuan, ahli Muay Thai. Nanti mereka jagain lu. Aku nggak butuh. Chen Fan juga bisa lindungin aku. Dia. Qing Yan, lu bercanda kali. Aku bisa lindungin dia. Nak, cara main cewek lu lumayan ya. Lu mau deketin Qing Yan? Harus lewatin aku dulu. Lu naik ring. Kalahin mereka. Aku nggak bakal campurin urusan lu lagi. Kak. Kalau dia nggak punya nyali, mending lu putusin aja. Oke, aku naik. Aku duluan lawan lu. Satu-satu buang waktu aja. Kalian bertiga aja barengan? Gede banget mulut lu. Serang bareng. Kasih lihat kehebatan kalian. Tiga. Sekarang mau pergi udah telat. Lemah banget. Tenaga dalam. Lu ahli tenaga dalam. Tenaga dalam. Apa tuh? Bela diri dilatih sampai puncak. Di dalam tubuh bakal muncul tenaga dalam. Satu jari bisa bikin orang terbang. Barusan lu kan ngelakuin itu. Punyaku bukan tenaga dalam. Ah, lu rendah hati banget sih. Aku udah tahu, lu bukan orang biasa. Tadi aku sengaja nyoba lu kok. Uji kemampuan dan akhlak lo dong. Sekarang aku lega. Sekarang aku pantas buat lindungin Qing Yan. Ayo kak, makan dulu. Udah mau dingin. Keren banget loh. Bisa baca Feng Shui, bela diri juga jago. Biasa aja sih. Besok ada acara minum-minum. Temenin aku ya. Oke. Dasar goblok. Akhirnya ngajak aku duluan. Goblok. Masa gitu nggak ngapa-ngapain sih? Apa jangan-jangan dia nunggu aku yang maju? Ya udah, kasih hadiah dikit.
Lo ngapain minggir? Lo jijik sama aku? Enggak kok. Terus kenapa lo ngehindar? Aku takut. Begitu pegang lo, aku nggak bisa ngontrol diri. Nggak bisa ngontrol diri? Maksudnya? Begitu aku sentuh lo, langsung ngerasa suka banget sama lo. Emosi naik turun, susah ditahan. Dan sebenarnya, masalah ini udah harus kita hadapi dari dulu. Keterlaluan lo. Turun dari mobil. Aku serius lo. Ching, Yan, percaya ya sama aku. Pergi lo. Bajingan, cari alasan nggak masuk akal. Masih marah soal semalam ya? Lo masih punya muka ngomongin itu? Aku minta maaf. Cewek secantik dan selembut lo. Siapa sih yang bisa nahan? Aku tergila-gila sama kecantikan lo. Jadi pikiran sempit. Muna, ke orang lain. Mungkin iya Muna. Tapi ke lo, itu perasaan asli aku. Aduh, lo bikin merinding sih. Bilang hari ini mau kemana? Ming Feng Lu. Coba makanan di sini. Unik banget. Masakan aku juga spesial sendiri. Kenapa lo nggak nambah? Mereka semua lagi ngebahas seorang master. Katanya pesta ini diadain buat dia. Kamu tahu siapa orangnya? Menurut kamu, master ini orang kayak gimana? Udah tua banget, kayak 70-80 tahun. Kakek berambut putih, jenggot panjang itu kan. Bener, lagi. Aku denger kakek ini nggak punya sopan santun, meski udah tua. Doanya suka cewek cantik umur 20-an. Kamu cantik banget. Nanti harus hati-hati ya. Brengsek, berani-beraninya ngerjain aku. Master Chi, orang-orang ini auranya kuat banget. Semuanya ahli ilmu gaib. Yang datang hari ini bukan orang sembarangan, tapi semua orang di sini digabungin. Kalah sama satu jari master itu. Master Chi, Anda sama Master Wu kan teman lama. Nanti bantuin aku di depan master. Bicarain yang baik-baik. Tenang aja. Sial, dia kok ada di sini juga? Siapa orang itu? Itu, Chen Fan. Masih muda banget. Boka ini nggak sederhana. Jangan macam-macam sama dia. Ini wilayah master. Dia nggak berani macam-macam. Aku harus mempermalukannya. Biar lega hati. Hah! Tuan Muda Zhao, keluarga Zhao baru aja bangkrut. Kamu masih semangat ikut pesta. Keluarga Zhao cuma lagi turun sementara. Sementara kamu, rakyat jelata, numpang nonasu. Keliling bikin malu. Kamu selamanya cuma cowok manja yang numpang hidup sama cewek. Cao Chang, jangan keterlaluan. Aku ngomong bener salah juga. Anjing kehilangan rumah, cuma bisa gonggong, cuek aja. Kamu ini murahan. Nanti aku undang master, jadi backing keluarga Zhao. Saat itu, lo mati. Lo yakin master mau jadi backing lo? Master Chi yang bantu sambungin. Aku 90% yakin. Sedangkan lo cuma numpang muka Su Qingyan bisa masuk. Master nggak bakalan lihat lo sekalipun. Tunggu aja, formasi pembunuh besar di awan kabut villa. Yang bikin lo? Iya, kenapa? Lo tahu nggak, formasi ini udah bunuh 5 orang. Hah, terus kenapa? Lo punya bukti? Kakaki, lama nggak ketemu. Master Wang, aku nggak nyangka, kau juga datang. Tianxi muncul ke dunia. Masa aku nggak bisa datang? Ini siapa? Bisa dibilang setengah muridku. 2 orang ini juga. Chen Fan ini cuma rakyat jelata. Nggak pantas bahkan buat nyamir. Serpatu Master Chi. Orang ini, dulu anak mandu, terus diusir dari rumah. Sekarang datang cuma buat menumpang di acara Tianxi. Masa acara Tianxi ada orang kayak gini? Siapa yang ngundang kalian? Master Wu? Undangannya mana? Sini. Biar aku... Master Wu, nggak ngasih aku undangan. Nona Su. Kau juga pasti nggak punya, kan? Aku dibawa sama Chen Fan? Oh, ternyata kau bawa Nona Su. Masuk diam-diam, ya? Chen Fan, muka kau bisa lebih tebal lagi nggak? Chen Fan nggak punya undangan. Mending kita pergi aja, yuk. Aku kesini nggak perlu undangan. Semuanya. Di sini, ada orang yang nyusup diam-diam ke acara Tianxi. Udah ketahuan nggak ngaku lagi. Berani nyusup ke acara Tianxi, mau mati, ya? Orang nggak terkenal. Berhak juga ada di sini. Usir dia. Betul. Jangan sampai dia ganggu urusan kita. Usir keluar. Lawan aku? Kau masih terlalu hijau? Chen Fan, kita pergi aja. Master Wu datang. Belum. Selesai.
Master Wu udah sampai. Kali ini kau mau ngeles pun gak ada kesempatan. Nah, mending kau ngaku aja baik-baik. Master Wu kan orang kepercayaan Tianxi. Master Wu. Di sini ada orang gak tahu malu. Gak punya undangan. Nyusup diam-diam. Ada niat jahat. Aku udah buka kedoknya. Tolong Master Wu hukum. Dia seberat-beratnya. Orang mana yang berani seenaknya begini? Dia tuh. Beres-beres. Master Wu, kau mukul aku kenapa? Dia itu Tianxi. Pesta ini emang diadain buat dia. Dia kesini perlu undangan apa? Dia itu Tianxi, pantas aja dia bercanda kayak gitu sama aku. Tianxi, aku nggak tahu diri. Ampun, Tianxi. Bukannya kamu mau cari Tianxi jadi backing? Sekarang aku berdiri di depan kamu. Kamu mau kasih apa buat nyuap aku? Kok bisa kamu jadi Tianxi? Padahal kamu cuma mantu yang numpang di rumah istri. Kenapa? Nggak terima. Enggak. Ampun, Tianxi. Aku tahu. Salah. Kirain kamu punya pendirian dikit. Master Qi, ya? Aku tanya kamu beberapa hal. Jawab yang jujur aja. Bila awal kamu formasi Tianxia Dozen, itu aku yang pasang. Qi Rushan ternyata kamu. Padahal aku anggap kamu teman. Formasi Tianxia Dozen. Ini kan ilmu hitam yang kejam. Manik-manik kutub yang dikasih Zhao Chen ke orang, itu juga kamu yang kasih? Iya. Manik-manik kutub. Terus boneka arwah dendam? Iya. Boneka arwah dendam. Qi Rushan udah tersesat ke jalan gelap, semuanya dengarkan. Orang ini terlibat ilmu hitam. Banyak berbuat jahat. Hari ini aku di depan kalian semua, akan aku hukum mati dia di tempat. Biar jadi pelajaran bagi para kultivator. Tianxi ini terlalu muda, beneran punya kemampuan segitu. Qi Rushan kan udah setengah langkah masuk Tao. Jangan-jangan Tianxi Chen ini cuma pajangan doang. Boka, kamu pikir aku takut sama kamu? Meledak. Jimat 5 elemen. Ternyata level Qi Rushan setinggi ini. Apa Tianxi Chen beneran bisa tahan? Barang murahan kayak gini. Masa disebut jimat? Biar kalian lihat. Kayak apa? Jimat yang asli. Kayaknya kita meremehkan Tianxi. Cara begini, emang layak dipanggil Tianxi? Nggak apa-apa. Mayatnya, Qi Rushan. Serahin ke kamu aja. Tenang aja, Tianxi. Zhao Cheng mana? Kayaknya tadi kabur pas lagi kacau. Aku suruh orang tangkap dia sekarang. Udah, lanjutin acara minumnya dulu. Pak Chen, apa kamu udah punya pasangan? Ini, cucuku. Nggak tahu Pak Chen mau nggak nikahin dia? Dia nggak mau. Xiao Wandai. Qing Yan, dengan statusku sekarang. Aku udah pantas buat tanggung jawab ke kamu belum? Udah. Tapi masih kurang. Status sebagai pacar ini, di Jiangchen udah cukup buat ngalahin siapa aja. Tapi kalau dibanding sama keluargamu di Kyoto, jalanmu masih panjang. Di samping kakekku juga ada yang disebut Tianxi. Aku ngerti, tak. Nggak lama lagi, aku juga bakal pantas. Duduk sejajar sama keluargamu. Kamu, ada yang mau diomongin? Mau nggak aku tanya dia sekarang? Bisa nggak lakuin hal itu? Udah. Dia pasti nggak mau. Kamu bawa uang tunai nggak? Pinjam aku 20.000 buat naik taksi. HP-ku habis baterai. Bajingan ini, saat begini dia bukannya harus cium aku. Kamu mati karena dia. Dendam juga datang karena dia. Hari ini harus ada penyelesaiannya. Kebencian di hatimu udah hilang. Udah waktunya mulai hidup baru juga. Kak Chen Fan, kebaikanmu gak bisa Xiao Tong balas. Sebelum reinkarnasi, aku mau minta kamu bantu aku simpan ingatan hidup ini. Di kehidupan selanjutnya, Xiao Tong mau balas budi dengan tubuh yang nyata. Ini kurang baik sih. Kalau kakak nggak setuju, Xiao Tong milih nggak usah reinkarnasi. Hilang aja. Ah, Ya udah. Aku coba.
Dengan begini, kamu pergi reinkarnasi. Bisa simpan kenangan. Kak Chen Fan, makasih. Bu, Kok kamu datang? aku kangen sama anak perempuanku. Nengok aja nggak boleh. Terlalu... Ibu bukan biasanya nggak pernah datang kalau nggak ada urusan. Coba bilang, ada apa? Kakek kamu telepon, dia masih mau kamu ke Kyoto buat berkembang. Aku udah bikin nilai perusahaan jadi 10 miliar. Dia ngapain ingkar janji? Changcheng cuma kota kecil. Kakek kamu itu demi kebaikan kamu, aku nggak butuh. Aku mau tetap di Changcheng, nggak kemana-mana. Ini nggak bisa ditawar. Aku hari ini datang buat bawa kamu pulang. Dia nggak mau pergi. Nggak ada yang bisa bawa dia pergi. Dia bener. Aku nggak pergi. Kamu pasti Chen Fan. Iya, Bu, di Changcheng ada orang dan hal yang aku cintai. Kamu pulang sendiri aja. Aku udah selidiki. Dia nggak punya kuasa dan nggak punya apa-apa. Malah mantan suami yang diusir dari rumah. Anakku yang bodoh? Kamu dibodohi sama dia. Dia nggak sesederhana yang kamu kira. Nggak butuh waktu lama. Dia bakal bikin semua orang kagum. Oh ya, kalau gitu, aku cuma bisa biarin kamu lihat. Dia cuma orang dari kota kecil. Bodoh doang. Along. Kasih tahu orang kota kecil ini, sedikit pelajaran. Siap. Bu, suruh dia berhenti. Kalau dia aja kalah sama Along, Gak pantas deket-deket kamu. kalau dia menang, kamu kasih aku waktu setahun lagi. Setahun ini kamu nggak boleh campur tangan urusanku. Gimana? Boleh. Tapi dia nggak mungkin menang. Aku percaya sama dia. Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa. Kayaknya orang Kyoto mah. Ya, cuma gitu aja. Masa sih? Along, ternyata kalah sama kamu. Kamu kan janji sama aku. Kalau Chen Fan menang, kasih aku waktu setahun lagi. Sudahlah. Si Boka ini ternyata di luar dugaanku, nggak ada salahnya kasih dia kesempatan. Dasar bodoh. Untung kamu kuat. Kalau nggak, aku udah dibawa pergi hari ini. Terus kamu mau balas budi gimana? Terserah kamu aja deh. Ya udah, serahin diri aja. Bajingan, siapa yang mau gitu? Aku punya kondisi tubuh khusus. Setelah kita melakukan itu, harus ulang lagi dalam 3 bulan. Kalau enggak, nyawa kamu taruhannya. Aku datang cari kamu ya karena ini. Alasan kayak gini lagi. Kamu anggap aku goblok? Aku serius. Udah. Iya, ikut kamu aja deh, resek. Janji akan kasih King Yan, 1 jimat giok pelindung. Bikin jimat giok butuh batu giok kualitas atas. Di sini, banyak barang antik yang diremehkan orang. Malah banyak. Tapi giok bagus nggak ada. Ayo cepat. Kompetisi penilaian barang antik di Zhenbaoge mau mulai sebentar lagi. Juara pertama kompetisi tahun ini adalah batu giok Nuanyang. Harganya mahal banget. Giok Nuanyang itu, giok paling langka. Boleh juga coba peruntungan. Udah, jangan cemberut. Perusahaan Sun Jiancheng udah bangkrut. Kamu putus sama dia itu bagus. Bukan karena dia. Karena si Chen Fan itu pecundang, dia itu cuma laki-laki numpang hidup. Bisa kayak gini karena numpang Nonasu, pil awet muda masa sih hasil temuan dia. Iya juga sih. Jangan nyesel, nanti kalau Nonasu udah bosan, dia tetap si pecundang itu. Udah, nggak usah bahas dia. Nah, gitu dong. Pacarku tuh dokter sejarah loh. Hari ini dia datang buat jadi juara pertama kompetisi. Nanti kalau menang, hadiahnya dia kasih ke kamu. Biar kamu... Chen Fan, kamu datang ngapain? Ikut kompetisi penilaian barang antik. Aku nggak salah dengar kan? Kamu, si laki-laki yang dibiayai pacar, berani juga ikut ngecek barang antik? Cepetan pergi, jangan bikin malu di sini. Apa yang aku lakukan? Kamu berhak ngatur. Kamu, lihat baik-baik. Pacarku itu dokter sejarah. Dia spesialis barang antik. Kamu, di depannya, kamu cuman Nanti aku yang bakal jadi juara pertama. Biar kalian lihat, siapa yang sebenarnya kentut. Sombong banget sih. kamu makin bikin orang bingung aja. Teman-teman, lomba akan segera mulai.
Aturannya gampang banget. Membedakan barang-barang di ruangan ini, asli atau palsu semua barang antiknya, tulis total jumlah yang asli dan yang palsu, serta mana aja masing-masingnya, peringkatnya dari yang paling benar. Tunggu aja, aku bakal bikin kamu kalah parah. Lihat tuh, sok-sokan. Nggak lihat-lihat langsung nulis jawaban. Dia pikir punya kekuatan sakti? Kayaknya dia emang nggak ada gunanya. Aku dulu emang konyol banget. Udah deh. Lihat tuh gayanya. Kalau dia bisa jadi juara pertama, aku bakal potong kepala sendiri. Lebih gampang dari yang aku kira. Kali ini aku pasti bisa bener semua. Yang asli Alparwo biru, yang palsu 50 sila. Total 100. Bener. Sayang, nanti kita tampar mukanya si pecundang itu habis-habisan. Tenang. Teman-teman, tolong tulis nama di kertas. Kumpulin ke sini. Hasilnya udah keluar. Aku cuma mau ngumumin 3 teratas. Juara 3 barengan. Zhou Yuan, Wu Xiuteng, Jiu Riya. Tinggal juara 1 aja. Si ini sadar diri kalau nggak bakal bener. Dia nyerah aja gitu? Li Chenghao, Yin Bai. Sayang, kamu keren banget, nilai sempurna. Kamu tadi pamer kan? Sekarang kok gak heboh lagi? Pacarku bener semua. Kamu aja gak masuk top 3. Kamu masih aja gak berguna? Kamu tadi ngomong mau menang pertama, kan? Hah, perasaan tuh kayak kentut aja. Cepetin kasih hadiah juara satunya ke kita. Aku mau kasih ke sahabatku. Mbak, diem dong. Aku belum selesai ngumum. Yang tadi aku umumkan. Bapak Li Chenghao juara kedua. Apa? Dia udah nilai sempurna kok. Kok bisa juara kedua? Kalian ada kecurangan. Siapa bilang nilai penuh 100? Sekarang aku umumkan juara pertama. Bapak Chen Fan. 101 point. Dira jelas cuma ada 100 barang antik. Dari mana dia dapat 100 itu? Juara pertama ini, kayak dibayar ya? Iya, dia cuma laki manja. Acara ini kalian bikin cuma buat naikin dia kan? Dira memang cuma ada 100 barang antik. Tapi yang aku maksud penilaiannya, semua barang antik di ruangan ini. Cuma Bapak Chen Fan yang lihat. Di luar, Rak, masih ada 1 barang antik. Bapak Chen Fan, kamu kasih tahu dia. Ini dia. Gelang antik kayu cendana merah. Barang kesayanganku. Di mataku. Kamu kayak kentut aja. Chen Fan, kamu cuma laki manja piaraan keluarga Su. Sombong banget sih. Aku bawa kamu ke keluarga Su. Kamu ulangin di depan mereka. Aku, Chen Fan, Ada urusan lain. Aku, Maaf. Kita nggak cocok. Berhasil. Chen Fan, aku mabuk. Kamu bisa jemput aku nggak? kamu di mana? Mbak udah malam banget. Sendirian nggak aman. Aku antar kamu pulang aja. Nggak usah, makasih. Gini aja. Rumahku dekat sini. Ikut aku. Kita lanjut main. Jangan pegang aku. Aku nggak mau. Udah dikasih muka. Hari ini,
Kamu harus ikut aku. Kamu ngapain? Pergi, jangan ikut campur. Kacang, yang baru, masih nggak ngerti aturan. Jangan ambil hati, ya? Gue tiap tahun habisin. Jutaan di sini, orang kayak gini, berani-beraninya. Teriak-teriak di depan gue. Maaf, kita pergi sekarang. Cepetan masuk. Nona, ikut gue baik-baik. Biar nggak repot. Chen Fan, akhirnya kamu datang. Kamu? Jangan mendekat. Udah nggak apa-apa. Ayo, aku antar kamu pulang. Nggak mau, aku nggak mau pulang. Aku takut sendirian. Kita ke sana. Panas banget. Pengen buka baju. AC udah 20 derajat. Aku kecilin lagi. Nggak apa-apa, pasti badan aku lagi bermasalah. Coba lihatin aku. Kok kamu nggak romantis sih? Kamu mau ngapain? Kewok cewek sendirian di kamar. Kata kamu, aku mau ngapain? Mbak, tolong lepasin aku dong. Malam ini aku tidur di kamar. Kamu tidur di ruang tamu. Hah, masih nggak tega ninggalin aku di ruang tamu. Nanti malam, jangan kedinginan. Chen Fan, kamu bukan manusia. Hei, teman lama, pagi. Chen Fan, dasar kamu jahat banget. Bikin aku tidur sendirian di ruang tamu semalaman. Apa kamu meremehkan aku? Aku kerja di klub malam. Enggak, Sixi, kamu cewek baik. Tapi, Pacar kamu cantik ya? Makasih udah jagain aku semalam. nggak apa-apa. Kamu pergi aja, aku nyesel nggak ketemu kamu lagi lebih awal. Chen Fan, kita masih teman baik, kan? Pasti dong. Teman lama? Chen Fan, semoga kamu bahagia. Qingyan mau nginep di tempatku, dia yang ngajak duluan. Masa ia kepikiran lagi? Semoga malam ini. Ikutin aja alaminya. Aku kira kamu bakal datang nanti. Kak Jin Yun, kok kamu datang? Kangen kamu, nggak boleh datang ya. Tapi hari ini, Nggak nyangka kamu romantis juga. Gimana tahu aku mau datang? mana mungkin aku tahu. Kak Jin Yun, Ya main, kok tahu ukuran aku? Apa, jangan-jangan waktu itu? Tenang, aku nggak bakal marah. Aku ganti dulu. Aduh, semoga Qingyan percaya penjelasanku. Nona Yang, nggak nyangka kan? Kakekku dengar uang Lingji itu dari kamu. Marah-marahin aku. Suruh aku ganti rugi ke kamu, aku pikir-pikir. Putuskan, biar kamu juga bisa ambil untung dari aku. Ini, disiapin buat aku. Bukan, Jahat, bohongin aku. Chen Fan. Chen Fan. Ini gimana ceritanya? Begini ceritanya, hari ini aku hitung jari. Dapat kiraan kalian berdua bakal datang. Makanya aku siap-siap duluan, bikin acara temu teman. Nona Yang, di kamar panas, cepat ke kamar ganti ini, biar lebih nyaman.
Hei Kak Qingyun, jangan lihat gitu. Duduk sana. Beneran kamu dapat? Kita berdua bakal datang barengan? Tentu aja. Kamu lupa? Aku bisa feng shui ramalan. Kalau yang ini gimana? Gimana penjelasanmu? Aku lapar. Tante, kok kamu di sini? Aku kira orang ketiga siapa? Ternyata kamu. Qingyan, wanita cantik ini siapa? Katanya Nona Su. Si Chen Fan yang imut ini, mau ngapain dia? Gua udah hitung hari ini kalian bertiga pasti datang. Makanya gua mau bikin acara kumpul-kumpul teman, saling kenalan. Qingyan, lu kan udah lapar. Cepetan kesana makan, bajingan. Dengar gua mau sengaja cari cewek lain. Qingyan, ini gue siapin buat kamu. Ganti ini biar lebih nyaman. Gua sumpah, gua beneran gak nyangka. Mereka bakal datang. Makan malam ini cuma buat kamu seorang. Terus baju tidur mereka gimana jelasinnya? Beneran kebetulan. Gua nggak tahu kamu suka yang mana. Makanya beli masing-masing satu. Siapa tahu. Mana ada yang percaya? Gua nggak bakal peduliin kamu lagi. Qingyan, ini tas baru yang kamu beli? Cantik banget, coba lihat. Beli online. Tante suka, ambil aja. Ringan banget, nggak ada isinya. Di dalamnya kosong, tante jangan lihat-lihat. Nanti malam kita main mahjong yuk. Qingyan, gimana kalau kamu nginep aja? Nginep apaan sih? Dasar bajingan, bego. Aduh, gua salah. Musing.